Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas IELTS dan TOEFL bersama saya Ihsan Faris. Dan hari ini seperti yang sebelum-sebelumnya, setelah penjelasan kita akan ada latihan ya untuk jenis soal yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Hari ini kita akan berlatih soal matching heading, salah satu soal yang dinilai sulit oleh banyak orang. Ini sudah saya siapkan soal matching headingsnya. Seperti biasa dari website ingnovate.com. Teman-teman bisa klik link ya yang ada di deskripsi atau masuk ke ingnovate.com dan cari tes Cambridge IELTS 16 tes 1 ya teman-teman ya. Dan silahkan pause dulu video ini atau close dulu tidak apa-apa. Setelah mengerjakan selama kurang lebih 10 menit, itu teman-teman bisa kembali ke video ini dan menemukan jawabannya ya, khususnya pembahasan kenapa jawabannya misalkan satu 2 3 atau 4 misalkan ya. Oke, silakan pause, lalu kerjakan soalnya, lalu balik lagi ya ke video ini. Nah, saya yakin teman-teman sudah mengerjakan soalnya dan kita akan bahas jawaban dari soal matching heading ini ya. Oke, pertama seperti biasa, kita lihat dulu soalnya, terutama headingsnya dalam hal ini. Dan mungkin kita coba juga lihat judul ya, untuk menentukan apakah keywordnya itu um, yang bagus apa, yang kurang bagus apa. Seperti biasa yang kurang bagus itu berarti yang kata-katanya ada di judul ya. Dan di sini ada kata piramid ya. Berarti kalau misalnya ada kata piramid dalam headings itu bukan keyword yang bagus. Dan di sini kita bisa lihat bahwa teksnya itu jenisnya bukan exposition ya, bukan menjelaskan kenapa suatu hal itu harus dihindari atau harus dilakukan, atau ini tidak berbicara soal urgency ya, suatu topik atau solusi untuk sebuah masalah, berarti ini bukan exposition, bukan exposition ya. Nah, ini kalau dilihat ini lebih masuk ke teks jenis description ya atau explanation. Nah, kalau description atau explanation itu biasanya strukturnya adalah general explanation, lalu ada details ya atau specific explanation. Nah, kadang juga ada general explanation lagi yang dia itu sifatnya adalah merangkum ya atau membuat konklusi gitu. Nah, tapi yang bisa kita bayangkan adalah di paragraf-paragraf awal, khususnya paragraf A, itu akan ada penjelasan umum, lalu semakin bawah itu akan semakin spesifik penjelasannya. Nah, jadi kita bisa sebenarnya selain melakukan coding keywords ya, atau misalkan selain membuktikan keywords, kita juga bisa semacam main jumbled paragraph ya. Kita lihat nih di opsi-opsi ini, eh, susunan yang dari general sampai spesifiknya itu seperti apa. Atau minimal kita bisa membagi dua, mana yang dia itu sifatnya general atau abstrak ya, lalu mana yang sifatnya spesifik atau konkret. Tapi yang jelas ini bukan exposition, dan kita tidak bisa menggunakan coding yang kemarin ya, yang sifatnya itu negatif, positif, factors, dan juga solution. Nah, kita bisa setelah ini untuk lihat keywordnya di masing-masing headings. Dan kalau untuk nomor satu, saya pikir keywordnya adalah areas and artifacts. Untuk dua itu adalah a difficult task ya. Nomor tiga adalah a king. Nomor 4 adalah a single certainty. Nomor 5 adalah external buildings. Nomor 6 adalah design. Ya. Nomor 7 adalah eh, burial structures ya. Dan juga di sini ada kata design ya sebenarnya. Yang sama dengan yang nomor 6. Mungkin ini akan jadi semacam distractors ya untuk satu sama lain ya. Nomor 8 saya pikir adalah view remains ya. Dan nomor 9 itu adalah questions ya, atau unexpected questions.
Oke. Nah, ini adalah keyword ya yang bisa kita buktikan nanti di paragraf-paragrafnya. Dan untuk yang description ya, itu sebenarnya kan tadi kita tahu bahwa ini tuh akan dijelaskan dari general ke spesifik. Kalau saya sih berpikir bahwa kita juga bisa dari awal membagi untuk headings-headings ini mana yang sifatnya general, mana yang sifatnya spesifik. Nah, kalau saya general itu mungkin akan membahas certainty ya, karena abstrak certainty itu apa. Yang kedua itu adalah questions, questions juga abstrak. Lalu di sini ada juga mungkin ada difficult task ya. Nah, difficult task juga itu abstrak ya, sepertinya ya. Nah, ini adalah yang general. Lalu ada yang spesifik atau yang konkret. Kalau saya pikir yang spesifik atau konkret itu ada dari yang paling umum adalah desain dari burial structures-nya, lalu ada disusun ke external buildings ya, lalu ada areas ya, and artifacts, lalu ada remains ya. Oke, nah jadi kalau misalkan kita sudah bisa melihat nih keywordnya itu ada yang general, ada yang spesifik, sebenarnya kita bisa juga memetakan nih, oh, ini jawaban-jawaban itu untuk di mana aja. Nah kan kalau yang tentang certainty, question, sama difficult task, kemungkinan dia itu akan di awal atau di paling akhir. Kenapa? Karena dia kan menjadi deskripsi umum kan untuk teks tersebut. Sementara yang bagian ini, dia itu akan di tengah ya, sampai ke kedua terakhir misalkan atau bahkan terakhir. Karena dia itu akan muncul setelah penjelasan yang umum itu diberikan. Dan kalau kita lihat ini dari susun nih, bahwa dia sebelum kita bicara tentang piramidnya, kita bicara desainnya secara umum. Sebelum kita ngomongin piramidnya, kita ngomongin kompleksnya atau external building-nya seperti apa. Sebelum kita berbicara soal eh, apa? Setelah kita berbicara soal external buildings-nya, baru kita berbicara soal dalamnya seperti apa. Dan di dalam itu secara spesifik yang tersisanya apa gitu kan ya, kalau kita ngomongin piramid. Jadi prediksi saya untuk yang bagian A sampai B itu jawabannya bisa di 4 ya, lalu 9 atau dan juga 2 gitu. Oh ya, satu lagi king terlewat ya sepertinya ya. Ini ada king ya. Nah, king itu mungkin akan ada di bagian spesifik ya. Spesifik terutama yaitu setelah external billing ya sepertinya ya. Nah, di sini aja. Gitu ya. Hmm, oke. Setelah king ada di sini aja ya. Nah, jadi untuk bagian-bagian awal, curiga saya ya, dan bagian akhir, atau ini ada berapa paragraf ya? Ini ada sampai G ya. Ya, G itu kemungkinan ada di akhir ya. Karena dia general kan. Kemungkinan ya kita masih prediksi dulu aja kan. Supaya nanti ketika baca itu ringan ya. Nggak terlalu harus scanning. Saya tidak menyarankan scanning sebenarnya kalau advanced reading itu. Tapi mapping. Kita harus paham pattern dari teks itu seperti apa. Nah, sementara untuk B sampai F ya, itu kemungkinan akan desain misalkan ya. Berarti kan ini desain itu bisa 6 dan juga 7. Lalu external buildings-nya itu adalah 5. Lalu king-nya itu adalah 3. Lalu area and artefaknya 1. Dan juga 8. Oke, nah ini susunannya diprediksi akan seperti ini. Dan seperti biasa, yang harus kita lakukan setelah ini adalah membuktikan apakah keyword-nya itu terus-terusan dibicarakan secara konsisten atau tidak. Kalau tidak konsisten, kita tidak menemukan minimal 4 kata kunci yang berhubungan, berarti kemungkinannya bukan itu jawabannya. Tapi kalau di akhir ternyata tidak ada opsi lain, bisa jadi itu aja ya. Karena kan menemukan atau tidak menemukan itu tergantung juga vocabulary kita seperti apa. Bisa jadi sebenarnya memang ada lebih dari 4 gitu. Tapi yang bisa kita temukan hanya 3 karena vocabulary kita terbatas. Nah, itu juga mungkin terjadi. Oke, nah sekarang kita baca nih misalkan paragraf A.
Oke, baca paragraf A dan setelah dibaca ternyata paragraf A itu, susah gitu ya teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita coba lewat aja dulu, karena siapa tahu setelah, baca yang lain itu, kita punya jawaban sisa untuk paragraf A yang paling make sense ya dibandingkan yang lain. Nah, katakanlah paragraf A susah, tapi di sini sebenarnya untuk paragraf A kita sudah punya semacam, prediksi ya, ini akan antara 4, 9, dan 2. Nah, kita baca nih paragraf B, oke. Nah, paragraf B itu dia, kita baca gitu kan, setelah kita baca, ini ada kata-kata seperti rectangular, ya, rectangular, lalu ada, made of ya, dried clay brick, lalu di sini ada juga, eee, building itu taller, more impressive ya, lalu ini katanya itu berhubungan dengan bahannya ya, stone slabs, dan juga ada smaller. Nah, terus juga di sini ada kata-kata seperti, form sama shape ya. Nah, dan, the number ya, ukuran dan juga, size, misalkan kayak gitu. Nah, ini adalah clue dari jawabannya tentang apa. Kalau kita coba, perhatikan lebih rinci, dia berbicara tentang shape ya, rectangular, eee, form, shape ya, lalu piramid pun sebenarnya kan bentuk ya, lalu ada, brick, sama stone, berarti itu adalah materials, oke, materials, dan juga di sini ada, taller ya, smaller gitu kan, dan juga ada size ya, berarti dia membicarakan size. Nah, shape, material, sama size itu berhubungan dengan apa teman-teman? Nah, kalau kita, coba cari lagi kategori yang lebih spesifik, shape, material, sama size, maksudnya yang lebih umum, itu berhubungan dengan desain, oke? Nah, sekarang pilihannya antara 6 sama 7, yang lebih cocok yang mana? Kalau misalkan kita pilih 6, kita harus memperhatikan juga kata others compete ya. Kalau yang nomor 7, kita berbicara soal changing. Kira-kira mana yang lebih dibuktikan oleh paragrafnya? Kalau others di sini kan tidak disebutkan sama sekali kan. Kalau changing, ini ada kata taller, more impressive, sama smaller kan. Nah, terus di sini juga kalau diperhatikan, ini kan pengennya itu adalah rectangular. Nah, tapi di sini pada akhirnya jadinya piramid. Kalau misalkan sebelumnya itu tadinya mau dari dried clay brick, yang di sini akhirnya jadinya stone slabs. Nah, dari kata-kata yang more, lagi, dan juga asalnya mau rectangular jadi pyramid, asalnya mau brick jadi stone, itu kan sudah jelas, dia membicarakan tentang changes ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya untuk yang paragraf B adalah, eee, ini ya, adalah 7 teman-teman ya. Paragraf B jawabannya 7. Oke, paragraf A kita lewat dulu kan, karena asumsinya paragraf A itu susah. Nah, lalu masuklah kita ke paragraf yang C, kayak gitu. Nah, di paragraf C ini, berarti dia itu akan lebih spesifik daripada desain. Oke, dia lebih spesifik daripada desain, dan A itu kita belum tahu nih. Bayangkan ini kita ngomongin sebuah project ya. Nah, A itu kita nggak tahu, tapi tiba-tiba udah didesain. Setelah ada desainnya, apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah ada desainnya, kalau kita perhatikan, di sini ada beberapa yang mungkin masuk ya untuk penjelasan setelah si piramid itu didesain. Nah, misalkan bisa jadi setelah didesain jadilah external buildings-nya, setelah didesain ketemulah artefaknya, atau setelah didesain dikerjakan kayak gitu kan ya. Nah, menurut saya yang paling masuk akal, bahwa setelah didesain itu kan ada pengerjaan nih, karena tukang nggak akan ngerjain sebelum desain kan. Nah, jadi kemungkinan, jawabannya adalah paragraf yang 2 untuk C ini.
oh ternyata task ini dia masuknya ke ranah yang spesifik ya, bukan yang ranah general. Berarti yang difficult task ini nggak masuk ke antara A, B, sama G gitu. Oke, nah nggak apa-apa teman-teman kalau misalkan di awal prediksinya salah itu nggak masalah ya. Yang terpenting adalah di lapangan kita menemukan buktinya. Kalau ada bukti yang lebih kuat, nggak apa-apa ganti aja. Nah, ini kemungkinan adalah yang dua kan, jawaban untuk C ini. Kita coba buktikan yang berhubungan dengan difficult task itu apa saja nih kata-katanya. Misalkan difficult itu artinya dia itu ada proses kan yang bertahap, yang berbagai tahapan. Nah, terus ada much experimentation. Nah, terus di sini katanya itu harus piling six levels on top one another. Dan juga terus dia itu katanya way-nya itu enormous ya. Nah, dan karena enormous jadinya challenge ya untuk buildersnya. Nah, terus dia itu harus inward incline ya, jadi condong ke dalam gitu, biar nggak hancur gitu. Nah, pernyataan-pernyataan ini menunjukkan bahwa tasknya itu difficult karena stage-nya banyak, harus banyak experimentation, banyak rencana, dan juga harus numpukin batu yang sangat berat, dan tentu adalah sebuah tantangan kan buat buildersnya. Jadi betul jawabannya adalah dua ya untuk yang paragraf C. Nah, di sini bisa dilihat di penjelasannya itu runut ya logikanya ya. Dari didesain langsung dikerjakan. Oke, nah selanjutnya paragraf D dia akan lebih spesifik lagi. Setelah dikerjakan apa nih yang dibahas? Kalau kita lihat paragraf D, nah paragraf D itu dia berbicara tentang kompleksnya dulu kan. Oke, dia berbicara tentang kompleks. Lalu di kompleksnya itu ada temple, courtyard, cek nih shrines ya, kalau nggak salah ya, shrines ya. Coba deh dicek dulu pronunciation-nya. Shrine ya, betul ya. Nah, ada shrine ya, ada living quarters gitu kan untuk para pendetanya. Terus juga ada tembok ya gitu kan. Nah, ada tembok. Nah, terus juga di sini ada tembok ya dengan pintu yang palsu atau gerbang yang palsu. Nah, ini temboknya masih dibicarakan sampai bawah. Terus di sini juga ada trench ya di sekitarnya. Trench itu semacam apa ya kalau di bahasa Indonesianya parit ya kayak gitu ya, semacam parit gitu ya. Terus juga di sini akhirnya ada through opening ya in the wall. Jadi belum masuk nih ke piramidnya. Dan eh, di sini juga udah cukup ya sebenarnya, udah lebih dari 4. Nah, kita kan belum masuk ke piramidnya. Dia masih ngomongin kompleks, ngomongin tempat tinggal orang-orang kepercayaan raja ya di luar dari piramidnya. Lalu temboknya gitu kan ya, pintunya. Nah, ini kan eh, belum masuk ke piramidnya. Berarti kalau belum masuk ke piramidnya, ini bukan area atau artefak within. Ini bukan tentang rajanya kan, karena ini kan tempat tinggal orang-orang di sekitarnya. Ini juga bukan desain lagi, karena desain sudah dibicarakan di awal. Dan bukan remains, karena kita belum masuk juga. Questions sama certainty itu sangat abstrak. Jadi tidak sekonkret ya penjelasan-penjelasan tentang kompleks, temple, dan shrines gitu ya. Nah, ini berarti yang paling cocok adalah external buildings ya, yang opsi ke-5. Jadi kalau misalkan diperhatikan strukturnya, pertama didesain. Setelah didesain dikerjakan kan. Setelah kerjaannya jadi, kita lihat luarnya dulu. Kalau rumah kan pasti dilihatin luarnya dulu gitu kan ya. Nah, sekarang berarti kalau kayak gitu, kalau paragraf D jawabannya adalah 5, yang luarnya, kalau kita berasumsi bahwa ini akan lebih spesifik lagi, kita akan membicarakan apanya nih teman-teman setelah eksternalnya? Oke, betul ya. Jadi kita akan membicarakan tentang internalnya. Kita akan membicarakan bagian dalam dari piramid itu sendiri.
prediksinya gitu kan ya. Tapi tetap nanti lihat aja si buktinya ditemukan atau tidak. Oke. Nah, paragraf E atau dan F nanti itu pasti akan lebih spesifik dari external buildings kalau ini adalah sebuah teks deskriptif ya atau description. Di sini yang paling sering kita temukan itu adalah ada kata-kata stone vessels ya. Oke, ini ada kata stone vessels, lalu these vessels, lalu di sini stone ya, stone vessel masih ada the vessels, blok semua. Lalu juga di sini ada the vessels ya. Nah, ini 4 ini aja ya. Nah, kalau misalkan kita mau tahu itu vessels itu apa, kita bisa eh, Google aja ya. Soalnya biar nggak tuker dengan vessels yang lain. Nah, ternyata vessels itu semacam ini kan, semacam artefak ya, semacam peninggalan. Nah, dan dia sudah ada minimal 4 ya dari kata vessel saja. Walaupun ya kalau dicari lebih dalam, kita bisa menemukan kata-kata lain ya yang berhubungan dengan vessels. Misalkan em, kita ada the shops ya. Nah, itu kan semacam tempatnya kan, tempat ngebuangnya. Terus juga misalkan ada di store rooms-nya kan, di dalam ruangan. Terus juga eh, day-nya itu kan merujuk ke vessels-nya. Terus ada rooms ya, ruangannya. Nah, tapi katakanlah kita fokus ke vessels-nya saja pun sudah cukup. Itu sudah 4 ya tadi ya, atau 5 yang ditemukan. Berarti kalau tadi logikanya external building sudah dibicarakan, dan kita akan masuk ke dalam, dan kita menemukan kata vessels ya, dan eh, yang lain gitu kan, opsi lain itu terlalu umum seperti questions atau certainty, ya berarti jawaban itu antara 1 atau antara 8 ya, kayak gitu kan ya. 1 atau 8. Karena kan ini juga bisa berarti remains ya, ini juga bisa berarti artifacts. Nah, kalau nggak yakin, kita nggak apa-apa, baca dulu aja yang opsi yang paragraf F-nya, teman-teman. Oke, paragraf F ya. Di sini ada penjelasan bahwa small number of his valuables. Nah, terus ada sesuatu yang left ya, yang ditinggalkan. Terus ada it-nya ya, yang di excavate-nya itu kan. Nah, terus ini kan ada goods and even his body ya. Oke, nah ini ada 4 nih. Nah, berarti ini sisa-sisanya gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita lihat yang nomor 8, dia itu ada penjelasan view. Nah, kalau view kan berarti dia itu small number. Terus yang kedua, view itu adalah ya, nah udah dicuri kan, were stolen kan. Dan view itu adalah ya cukup ya gitu ya, was enough kayak gitu. Nah, kalau mau melihat lagi incredible experience-nya, ini kita mau cari ya, misalkan jadi ada astonish and amaze ya. Nah, terus ada intricate design. Itu juga kan semacam yang mengagumkan kan. Terus eh, overlook ya. Overlook itu menandakan bahwa sesuatu berharga nggak diperhatikan gitu kan ya. Nah, berarti betul ini adalah sesuatu yang incredible. Kalau gitu berarti external buildings D, yang ini adalah artifacts ya. Yang ini adalah remains. Jadi E itu artefak secara umum, ada apa aja. Sementara F itu yang tersisanya apa nih yang tersisa di lapangan, yang ketemu di lapangan. Berarti nomor 5 paragraf E jawabannya adalah 1 kan. Lalu nomor 6 adalah 8. 1 dan ini adalah 8. Nah, di sini
kita punya paragraf satu dan paragraf A dan paragraf G ya yang belum ditemukan. Paragraf A dan G itu ya cenderung yang paling umum ya. Tapi kalau yang pasti umum itu yang paragraf A-nya yang pertama. G itu bisa jadi masih spesifik, bisa jadi juga conclusion. Nah, sekarang kita lihat nih sisanya apa. Biasanya kalau sisanya udah eh, ini ya udah sedikit, itu akan lebih mudah untuk menentukan paragraf yang belum ada headingsnya itu apa nih headingsnya. Pertama, kita sudah menggunakan yang satu kan, itu sudah digunakan, lalu dua sudah digunakan, lima sudah, tujuh sudah, 8 sudah. Nah, sekarang kita mau buktikan dulu paragraf A itu misalnya adalah tentang questions ya. Nah, untuk questions, yang pertama mungkin bisa kita lihat itu adalah ada tanda tanya atau tidak. Dan kalau kita baca di sini, silahkan teman-teman baca, pause kalau perlu. Ini tuh nggak ada nih tentang pertanyaan, kayak gitu kan. Nah, ini tidak ada tentang pertanyaan, berarti kemungkinannya bukan yang questions. Lalu, eh, yang mungkin kita jadikan jawaban kuat itu adalah kata king, misalkan ya. Karena king itu ada kata di sini, ada kata king di sini, the one king gitu. Nah, tapi harus curiga sih. Kalau misalkan kata king-nya itu sangat jelas, bisa jadi dia itu adalah jebakan kan. Nah, dan kalau hanya satu sebenarnya kurang cukup kayak gitu kan ya. Dan di sini juga nggak ada save his people kan. Kalau mau save his people berarti ada masalah dijelaskan dan cara menyelamatkannya seperti apa. Dan ternyata tidak ada kan untuk yang A itu. Nah, sekarang antara 4 sama 6. 4 sama 6 antara certainty sama pyramid design gitu. Nah, desain berarti kan kalau kita lihat yang B itu ada kelihatan bentuk, lalu ada ukuran misalkan ya atau bahan. Di sini nggak ada ukuran, bahan sama bentuk. Nah, berarti kemungkinannya bukan 6. Nah, sekarang 4 ya. 4 kita buktikan. 4 sih jawabannya ya sebenarnya kan. Cuman harus jelas ini certainty-nya itu dari mana. Oke. Pertama, kalau kita mau lihat certainty, ini kalau kita pakai ini the most famous monuments of ancient Egypt ya. Eh, Still interest itu kan berarti sesuatu yang meyakinkan kayak gitu kan ya. Terus ini kan this grand impressive tribute to the memory of the Egyptian king have become linked with the country. Nah, itu adalah certainty juga kan. Oke. Terus di sini ada juga there is no question. Nah, there is no question bahwa ini itu adalah one monument, one king, one brilliant architect ya. One brilliant architect. Nah, ini kan menunjukkan tertentu kan teman-teman, dan one no question itu tertentu. Walaupun kalau misalkan mau lihat lebih advance ke atasnya juga adalah tertentu. Less definite facts-nya itu apa? Less definite facts-nya itu adalah bahwa piramid itu ternyata bukan hanya di Egypt ya, tapi di Chinese and Mayan juga ada piramid gitu kan. Dan juga di sini ada kata argued ya, about centuries ya. Nah, terus berhubungan dengan Egypt ini yang paling bagus gitu. Jadi less definite facts-nya itu adalah fakta yang menunjukkan bahwa piramid bukan hanya di Mesir aja gitu. Nah, jadi jawabannya adalah 4 ya, teman-teman. Untuk yang nomor 1 atau paragraf A. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Tadi paragraf yang belum terjawab itu berarti paragraf G. Oke. Nah, paragraf G ini mungkin akan lebih mudah mengerjakannya karena satu, kita tahu dia itu di akhir dan biasanya lebih umum. Dua, dia itu bisa berarti conclusion ya. Atau tiga ya, karena kita punya sisanya aja gitu kan yang belum dipakai. Dan kalau yang lain sudah terjawab yakin, ini akan sangat-sangat sedikit ya opsi yang kita punya ya kan. Ini satu sudah, dua sudah, empat sudah, lima sudah dipakai, tujuh sudah, ini sudah, tinggal antara 3, 6, sama 9. Nah, kalau kita lihat di sini, kita tidak melihat kata king ya.
Tidak ada sama sekali nih kata king. Ini bahkan membicarakan sesuatu yang ada sekarang kan, berarti bukan king, apalagi ada save people-nya itu nggak ada. Ini kan pakai past tense kan, gitu kan. Kalau past tense berarti ya di sini juga harus past tense, sementara di sini present. Berarti tiga bukan. Nah, sekarang antara design sama questions. Nah, questions teman-teman apakah melihat pertanyaan, tanda tanya di sini, atau wonder, atau mysteries gitu mungkin? Tidak ada ya. Nah, berarti bukan 9 kayak gitu. Jadi jawabannya adalah 6. Tapi mungkin banyak yang bertanya, ini desainnya dari mana? Nah, kalau misalkan kita berbicara soal desain, di sini kita bisa bilang bahwa si desain itu adalah architecture-nya, oke. Terus ada architecture-nya lagi. Nah, lalu ada archetype. Nah, archetype itu kan adalah macam stereotype ya, gitu kan. Terus juga mungkin di sini ya monuments juga bisa dibilang sebagai sebuah desain kayak gitu. Nah, terus kalau mau dibuktikan lebih lanjut, eh, COVID-nya itu, eh, COVID-nya itu apa misalkan ya? Nah, ini ya, ini adalah a milestone in the evolution of monumental stone architecture ya. Nah, berarti kan dia itu semacam contoh gitu kan ya, semacam apa ya, prestasi yang menginspirasi banyak gitu kan. Nah, apalagi ini ada kata in the world ya, as a whole, berarti kan seluruh dunia itu ya semacam mengagumi atau mengikutinya. Nah, dan di sini jelas ada kata all the other uh, great pyramids builder of Egypt would follow gitu kan. Berarti kan dia diikuti kan oleh piramid-piramid yang lainnya. Nah, maka dari itu jawabannya untuk yang nomor 7 adalah uh, yang belum tuh apa? Yang belum adalah 6 ya. Berarti nomor 7 adalah 6. Oke, kita coba cek nih submit dan kalau dapat 7 berarti betul ya. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi pertama kita bisa lihat judul, ini exposition atau bukan. Oh ternyata bukan. Kita nggak bisa pakai coding-coding positif negatif, faktor sama solution. Tapi karena dia itu adalah deskriptif, kita bisa tahu bahwa penjelasan itu akan dari general ke spesifik. Nah, lihat nih di keyword-keywordnya mana keyword yang masuk ke kategori general atau abstrak, mana yang masuk ke kategori spesifik atau konkret. Kita susun aja, minimal dibagi dua dulu. Dari situ, yang konkret kita susun lagi dari yang paling general ke spesifik gitu. Nah, setelah itu baru kita kerjakan seperti biasa, baca paragrafnya, cari kemungkinan headingsnya, lalu kita buktikan keywordnya berhubungan dengan minimal 4 kata dari paragraf tersebut kayak gitu. Kalau misalkan nggak yakin, nggak apa-apa dikerjakan di akhir, seperti tadi kita mengerjakan di akhir paragraf yang A dan paragraf yang G kan ya. So, seperti itu mungkin untuk soal matching heading. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya untuk bahasan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman.